saya Ermelinda Kevin, NPM 218100430051, Prodi Sejarah dan Sosiologi, kelas A 2018. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Frumensia, Ada, Bu. Yohana, Hadir, Bu. Surniati, Tidak hadir, Bu. kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Katanya sakit. Oh, baik. Kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai konflik sosial ya. Sekarang hari ini kita membahas mengenai integrasi sosial. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan utuh yang bulat, atau dapat kita integrasi adalah masyarakat yang menjadi satu atau lawannya perpecahan. Sedangkan menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, atau biasa disebut Gillen, integrasi sosial adalah suatu bagian dari proses yang terjadi akibat adanya perbedaan baik berupa fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Dan menurut Michael Parker Barton, seorang ilmuwan sosial Inggris, integrasi sosial adalah sebuah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna yang berarti pada adanya perbedaan ras tersebut. Sehingga integrasi sosial dapat kita simpulkan sebagai proses pembaruan atau penyesuaian yang berupa suatu pola hubungan terhadap suatu perbedaan berupa fisik, emosional, budaya, ras, dan perilaku di masyarakat yang menjadi satu kesatuan. Untuk anak-anak, apakah ada dari kalian itu pengertian sendiri dari integrasi sosial? Enggak ada, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Meskipun terlihat sederhana, kenyataannya integrasi sosial bukanlah hal yang mudah ya anak-anak. Ya, Bu. Menurut William F. O'Brien dan Meyer Nimkov, syarat keberhasilan suatu integrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, setiap anggota masyarakat akan berhasil dan mampu saling mengisi kebutuhannya satu sama lain. Terus yang kedua, anggota masyarakat yang menciptakan kesepakatan tentang norma dan nilai sosial yang harus diimplementasikan atau diterapkan sebagai pedoman hidup masyarakat. Dan yang ketiga, norma dan nilai sosial tersebut berlaku untuk waktu yang lama dan sulit untuk diubah, akan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh anggota masyarakat. Terus masuk dalam bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang diakibatkan dari adanya kesepakatan bersama dalam menentukan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya ya, membuat kesepakatan tidak akan menyerang atau berperang satu sama lain. Atau contoh di Indonesia, penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatukan bangsa di Indonesia sebagai satu kesatuan. Terus yang kedua itu ada integrasi fungsional. Ada yang tahu integrasi fungsional itu apa? Enggak tahu. Oke. Integrasi fungsional merupakan integrasi yang terjadi akibatkan adanya fungsi tertentu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat berintegrasi karena saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Contohnya ya, kan di dalam masyarakat kan kita pasti ada ketergantungan satu sama lainnya. Terus yang ketiga, integrasi koersif.
integrasi koersif merupakan integrasi yang terjadi berdasarkan kekuasaan yang dimiliki pengusaha, bukan pengusaha ya, yang dimiliki penguasa, di mana adanya pihak lain yang berkuasa atau berwenang yang mendorong terjadinya integrasi atau dengan paksaan. Terus, faktor dalam integrasi sosial. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Ada 4 macam. Yang pertama itu adanya homogenitas. Terus, semakin tingginya tingkat homogennya, di mana memiliki norma dan perilaku yang sama, maka semakin cepat juga terjadinya integrasi sosial. Terus yang kedua, besar atau kecilnya kelompok, di mana semakin tinggi mobilitas suatu daerah atau wilayah, maka akan semakin lambat, maka akan semakin sedikit anggotanya, maka semakin cepat integrasinya. Terus yang ketiga, mobilitas daerah atau wilayah, semakin tinggi mobilitas suatu daerah atau wilayah, maka akan semakin lambat integritasinya. Terus yang keempat, komunikasi. Apakah komunikasinya sudah efektif atau belum? Sehingga pesan yang disampaikan dapat sampai dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Semakin efektif komunikasinya, maka semakin tinggi integritasinya. Oke, materi tadi sudah saya jelaskan ya. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Oke, kalian sudah mengerti ya? Iya, Bu. Kalau begitu, materi kita hari ini cukup sampai di sini saja ya. Iya, Kita Bu. akan bertemu lagi minggu depan. Baik, Bu. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.